Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rawini dengan NIM 2021 A1C256. Saya dari kelas G. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi penetapan pajak. Semoga video yang saya buat dapat dipahami oleh teman-teman yang melihat video ini. Implementasi kasus atau permasalahan penetapan pajak dapat dilihat melalui beberapa aspek, termasuk kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, pelaksanaan di lapangan, dan dampaknya terhadap wajib pajak. Berikut adalah beberapa contoh kasus permasalahan terkait penetapan pajak. Yang pertama, ketidakjelasan peraturan pajak. Perubahan peraturan pajak yang sering dan kurangnya sosialisasi bisa menyebabkan ketidakjelasan bagi wajib pajak. Contohnya, perubahan tarif pajak atau aturan pelaporan yang tidak diikuti dengan edukasi yang memadai dapat membingungkan wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Dan yang kedua, pajak ganda. Pajak ini adalah situasi di mana pendapatan dikenakan pajak dua kali di dua yurisdiksi yang berbeda. Masalah ini sering terjadi pada perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Misalnya, keuntungan yang diperoleh di negara A dikenakan pajak di negara tersebut, tetapi ketika keuntungan itu dibawa kembali ke negara asal, perusahaan dikenakan pajak lagi. Dan yang ketiga, penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sering menjadi masalah dalam penetapan pajak bumi dan bangunan. PBB kadang-kadang NJOP ditetapkan pemerintah dianggap melalui tinggi dibandingkan dengan nilai pasar sebenarnya, menyebabkan keberatan dari wajib pajak. Yang keempat, ketidakpatuhan pajak. Beberapa wajib pajak mencoba menghindari pembayaran pajak dengan cara ilegal, seperti tidak melaporkan pendapatan atau membuat laporan keuangan fiktif. Contoh kasus yang dikenakan adalah Panama Papers, di mana banyak individu dan perusahaan besar terlibat dalam penghindaran pajak melalui penggunaan perusahaan cangkang di yurisdiksi pajak rendah. Dan yang kelima, prosedur penagihan pajak yang kurang efektif. Proses penagihan pajak yang birokratif dilambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pajak oleh pemerintah. Ini sering disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pajak yang efektif. Penggunaan insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Insentif pajak seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak yang ditunjukkan untuk menarik investasi kadang-kadang tidak mencapai tujuan. Misalnya, insentif pajak yang diberikan pada industri tertentu namun tidak diikuti dengan pengawasan yang baik bisa disalahgunakan. Sengketa pajak. Seringkali wajib pajak di otoritas pajak terlibat dalam sengketa pajak yang memakan waktu lama untuk diselesaikan. Misalnya, perusahaan mungkin tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, mengajukan banding yang dapat menyebabkan proses hukum yang panjang. Mengatasi permasalahan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, otoritas pajak, dan wajib pajak, meningkatkan transparansi, edukasi yang lebih baik, penggunaan teknologi dalam administrasi pajak, serta menegakkan hukum yang adil dan tegak merupakan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penetapan pajak. Penetapan pajak adalah proses di mana otoritas pajak menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Berikut ini adalah contoh implementasi kasus atau permasalahan penetapan pajak yang sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Yang pertama, kurangnya transparansi data. Kasus seorang pengusaha kecil mendapati bahwa penetapan pajaknya lebih tinggi dari yang diperkirakan. Setelah meneliti lebih lanjut, ia menyadari bahwa otoritas pajak menggunakan data yang tidak sepenuhnya akurat atau up to date dalam perhitungan pajaknya. Solusi: wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding dengan memberikan bukti-bukti pendukung yang lebih akurat. Otoritas pajak perlu meningkatkan sistem informasi dan database untuk memastikan data yang digunakan selalu terbaru dan akurat. Yang kedua, kesalahan administrasi. Kasus seorang wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang menunjukkan nilai pajak terutang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi kesalahan input data oleh petugas pajak. Solusi: wajib pajak harus segera melaporkan kesalahan tersebut kepada otoritas pajak dan meminta koreksi. Otoritas pajak perlu menerapkan sistem verifikasi dan cross-check yang lebih ketat untuk meminimaliskan kesalahan input data. Dan yang ketiga, sengketa penafsiran peraturan. Kasusnya, sebuah perusahaan besar terlibat dalam sengketa dengan otoritas pajak mengenai penafsiran peraturan pajak terkait dengan penghasilan tertentu yang seharusnya dikenakan pajak atau tidak. Solusinya, kedua belah pihak dapat berunding untuk mencari penyelesaian damai atau membawa kasus tersebut ke pengadilan pajak. Otoritas pajak dapat mengeluarkan pedoman atau aturan pelaksanaan yang lebih jelas untuk mengurangi potensi sengketa di masa depan. Yang keempat, ketidaksesuaian laporan keuangan. Kasusnya, laporan keuangan yang diserahkan oleh sebuah perusahaan kepada otoritas pajak menunjukkan laba yang jauh lebih rendah dibandingkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemegang saham. Solusinya, otoritas pajak dapat melakukan audit yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diserahkan adalah akurat dan tidak ada manipulasi. Perusahaan harus memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk menghindari sanksi pajak dan permasalahan hukum. Dan yang kelima, pajak ganda. Kasusnya, seorang ekspatriat mengalami masalah pajak ganda karena penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara berbeda. Solusinya, menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang sudah disepakati antara dua negara tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan klaim pengembalian pajak di salah satu negara sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Implementasi penetapan pajak yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta sistem yang transparan dan adil. Dengan adanya komunikasi yang baik dan sistem yang lebih transparan, diharapkan permasalahan penetapan pajak dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya penggunaan teknologi. Implementasi teknologi dalam administrasi pajak seperti e-filing dan e-payment dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi penetapan pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Selanjutnya, pemeriksaan dan audit. Untuk memastikan kepatuhan otoritas pajak melakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak. Selanjutnya, sosialisasi dan edukasi. Memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban
perpajakan dan secara pelaporan yang benar adalah kunci untuk memastikan kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dapat mengurangi kesalahan dalam penetapan pajak. Selanjutnya, permasalahan penetapan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu masalah utama adalah ketidaktahuan wajib pajak, baik karena ketidaktahuan, kesengajaan, menghindari pajak, atau kompleksitas peraturan pajak yang sulit dipahami. Selanjutnya, kompleksitas peraturan pajak. Regulasi perpajakan yang rumit dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam penetapan pajak. Wajib pajak seringkali membutuhkan bantuan profesional untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selanjutnya, perpajakannya. Korupsi ini penyalahgunaan wewenang di beberapa negara. Korupsi dalam administrasi pajak ini bisa menjadi masalah serius. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penetapan pajak dan berkurangnya penerimaan negara. Selanjutnya, keterbatasan teknologi. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai bisa menghambat proses penetapan pajak yang efisien dan akurat. Hal ini terutama menjadi masalah di negara-negara berkembang. Resistensi terhadap pembaruan sistem. Implementasi sistem baru seperti perpajakan berbasis teknologi seringkali menghadapi resistensi dari wajib pajak dan petugas pajak yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Selanjutnya, menghindari dan penggelakan pajak. Wajib pajak yang secara sengaja mencoba mengurangi kewajiban pajaknya melalui cara-cara yang tidak sah atau dengan memanfaatkan celah hukum sering menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya yang koordinasi antara pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat. Diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, penerapan teknologi yang canggih, serta edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi penetapan pajak. Ada beberapa langkah dan tahapan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan keberhasilannya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam penerapan pajak. Yang pertama, perumusan kebijakan pajak. Pemerintah melakukan studi untuk menentukan jenis pajak yang akan diterapkan beberapa tarif dan dampak ekonominya. Konsultasi publik melibatkan stakeholder seperti bisnis, masyarakat, dan pakar-pakar ekonomi dalam diskusi mengenai kebijakan pajak yang akan diterapkan. Penetapan undang-undang pajak. Penyusunan RUU pajak draft. Undang-undang disusun berdasarkan hasil penelitian dan konsultasi publik. Proses legislatif RUU diajukan ke parlemen untuk dibahas, disetujui, dan disahkan menjadi undang-undang. Sosialisasi dan diskusi. Kampanye informasi. Pemerintah menginformasikan masyarakat dan wajib pajak mengenai ketentuan pajak baru melalui berbagai media, pelatihan, dan seminar. Mengadakan seminar dan pelatihan bagi petugas pajak dan wajib pajak tentang peraturan baru dan tata cara pelaksanaannya. Persiapan administratif. Pembentukan lembaga pajak. Membentuk atau memperkuat badan atau lembaga yang akan mengelola pajak. Pengembangan sistem dan teknologi. Meningkatkan sistem teknologi informasi untuk memudahkan administrasi dan pembayaran pajak, penegakan dan pengawasan. Selanjutnya, penerapan sanksi. Menetapkan sanksi bagi yang melanggar peraturan pajak untuk memastikan kepatuhan audit dan inspeksi.
melakukan audit rutin terhadap wajib pajak untuk memastikan pelaporan yang benar dan jujur. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.